cuy, balik lagi sama kita nih. Nih cuy. Gimana kita di suara Sumbang? Sumbang. Cuy me. Ini ada Ya, pergantian formasi nih. ya. Yang kali Sekarang ini yang megang mic bukan gue lagi. sekarang gue yang lebih banyak itu ya, bacot anjing. Ya, kita lagi ngomongin apa sih sekarang? Sekarang jam berapa sih? Sekarang Wih, jam cuy. sekarang udah ada jam tangan. Anjing. Kemarin kan kita masih ngira-ngira jam berapa. Oke. Ngeliat dia masih ngeliat arah bulan. Sekarang Kayak udah pakai jam tangan nih, Bray. jam berapa? Jam berapa? Ntar dulu, Bray. Jam berapa tuh? Mati, Bray. Jam gue ini jamnya manual sih. Masih jam-jaman dulu belum yang ini. Kocak terus. Yoi. Nah, Jam jam setengah satu. iya setengah satuan. Jam satu ya? Apa? Jam setengah satu ya? Iya setengah satu. Oh, Setengah iya, satu kurang 5. Iya. Yoi. Ini bars dulu, cuy. Dan rokok kita masih tetap sama. Tetap. Sampurna Mil. Yoi. Tolonglah Sampurna. Bapak Udah berapa kali nih? Udah berapa kali nih, Bray? Kita pakai Sampurna Mil terus-terusan. Sampurna Masa itu enak banget soalnya. Paling cocok coba banget. Coba ya. Enak banget Sampurna. Cuy, bukan gile. Bukan cuy. Terang ya matanya terang. Terang cuy. Enak banget, Bray. Gua Soalnya kalau ngomong enak sambil matanya gini, sambil matanya turun orang nanti khawatir. karena Yoi. Sampurna Mil, Bro. Enak banget. Enggak rokok anak milenial banget nih. Buat lo yang anak milenial harus ngerokok Sampurna Mil. Sampurna Mil kita yuk Sampurna Mil jos. endorse kita. Lanjut. Yoi. Cuy, kita mau cerita apa nih sekarang nih? Malam-malam begini gak ada kerjaan, bacot di depan video. Kamera. Kayaknya kita yang enak nih ngomongin soal Apa tuh? yang relate banget juga sama kehidupan remaja. Apa tuh? Ya iyalah, namanya juga podcast santuy. Podcast santuy remaja ya. Yoi. Dan kita kan juga ngomong belum pernah ngomongin soal cinta nih. Cinta. Itu ngomongin cinta nih sekarang. Cinta aja. Biar dong. Ya bukan cinta yang menye-menye lah ya. Jangan yang menye. Ini cinta yang laki banget. lagi. Yoi. Sekarang di pikiran gue tentang cinta nih. Apalagi bukan cinta yang menye-menye ya. Bukan yang bucin ya. Nah, bukan cerita yang ini apa? Kan lagi banyak tuh yang kata-kata di Instagram. Bukan yang tapi kita bukan mau ngomongin tentang cinta yang yang di sisi yang senang-senang doang ya, enggak. Kita mau ngomongin tentang cinta yang sedih lah, masalah cinta. Karena kita kan orangnya banyak masalah gitu. Masalah. Jadi kita ngomongin masalah aja lah, biar cocok. Banyak masalah cuy. Kita anaknya masalah banget. Masalah Allah. Ya. Tentang apa nih? Yang enak sih kayak yang lagi banyak banget nih. Apa tuh terjadi sekarang di remaja-remaja? Ya apa tuh? Toxic relationship. Hubungan toksik ya sih. Toxic relationship. Itulah. Ya semua tahu hubungan toksik. Iya. Kita ngomongin soal hubungan toksik enak nih. Karena kita nggak begitu pandai ngomong bahasa Inggris, kita jadi pakai bahasa Indonesia aja. Hubungan toksik atau hubungan relationship. Bukan relationship. Oh iya. Sip. Lanjut. Ya udah. Sekarang saya sendiri mau ngomong nih. Tanya aja kan. Tanya aja nih. Jangan kalian tanya kita ya. Karena ini sesuai opini kita sendiri ya kan. Karena kan ini kan opini kita. Jadi yang nanya kita juga. Yang jawab kita juga. Yang nggak terima komen. Bangsat lu anjing. Komen aja, kita nggak jawab juga. Kita dengerin juga. Enggak, kita bangga kok punya haters. Iya gak? Karena haters itu yang membuat kita terkenal. Ya, karena haters membangun kita ya. Yoi. Bangsat lu anjing. Ya terus pertama-tama nih, menurut Anda sendiri, menurut Adinda, menurut jempol, dembal, anjing tuh ya. Kita gak konteks dikit ya, gue mau cerita pengalaman pribadi. Nama gue ini kan Jenggala, bro. Orang tuh kadang-kadang sulit untuk mengucapkan nama gue. Terus pernah ada cerita gitu. Gue nelfon bukan cerita horor. Cerita pribadi soal nama nih. Gue nelfon call center wifi waktu itu. Adalah satu provider gitu kan. Gue nelpon karena jaringan wifi di rumah lagi kurang bagus tuh kan. Emang ada gitu sih. Iya kan, suka gitu kan jaringan wifi kan, suka
bermasalah lah. Akhirnya gue ngadu lah ke call center wifi provider tersebut. Telepon dong, set masuk kan. Mbak nih jawab nih, Mbak. Halo selamat siang, waktu siang. Halo selamat siang. Dengan siapa? Apa gimana? Enggak, memang kan kalau call center ngomongnya harus gitu, harus menarik. Masa halo selamat siang, takut bray. Enggak, jadi serius langsung gitu orang kan. Kan harus melayani, harus baik, kalau sopan gitu kan. Halo selamat siang, dengan siapa saya berbicara? Dengan Jenggala mbak. Hah? Gundala? Hah? Tunggala? Hah? Tunggala? Jadi merek sarung cuy. Iya, jadi merek sarung nama gue. Terus anjing kan. Terus akhirnya ya udah, gue karena udah buat Jenggala tapi dia salah terus. Akhirnya udah gue bilang, udah mbak taruh mbak, saya kasih ke ibu saya aja, mbak biar ngomong sama ibu saya. Karena anjing nama gue salah mulu sebut sama dia bangsat. Ini kita ngomongin soal nama aja nih, gue sama dia nih ribet, waktunya udah panjang, ribet cuy. Iya, belum lagi ngomongin soal masalah wifi makin panjang, pulsa makin banyak yang kesedot. Pulsa gue cuma waktunya 2.000. Masa belum ngomong apa-apa udah habis, belum ngomongin nama nih udah habis anjing. Udah tuh. Stop tentang itu ya. Stop. Sekarang kita balik ke konteks kita. Ini nih yang mau saya tanyain ke kamu. Menurut kamu sendiri nih, hubungan toksik itu kayak apa sih? Menurut gue nih, hubungan toksik itu adalah hubungan yang merugikan salah satu pihak sih. Salah satu pihak merasa sering tersakiti, sering dikhianati, sering kecewa, atau mungkin terlalu banyak tangis lah dalam hubungan itu, Bray. Berarti drama, bukan? Iya, terlalu banyak drama yang menyedihkan. Drama Korea lebih asik, tapi saya nggak suka. Gue juga suka drama Korea. Kok drama Korea? Nanti banyak K-popers. Jangan, nggak drama Korea keren. Bagus, keren, top, Marco top. Lanjut. Terus apalagi nih menurut kamu sendiri nih, opini kita sendiri ya. Opini kita. Ya, terus menurut kamu tuh macam-macam hubungan toksik tuh gimana sih? Wah, ini banyak dan panjang nih. Panjang. Agak sabar ya cuy. Ceritanya. Tapi gue panjang juga. Apa aja? Kaki agak tinggi. Terus? Pemikiran juga panjang. Terus boleh. Rambut juga udah mulai panjang. Itu panjang juga. Apa aja tuh? Jalan karir insyaallah panjang. Amin cuy. Makanya subscribe cuy. Dengerin terus podcast kita juga. Oke. Lanjut. Terus ngomongin soal macam-macam hubungan toksik versi gue nih. Banyak tadi kan gue bilang. Contohnya kayak salah satu hubungan toksik itu kayak pasangan ini nih, misalkan ini macam-macamnya ya. Contohnya kayak salah satu dari pasangan itu kayak merasa dirinya dikecewakan sama pasangannya gitu. Terus cuman dia tidak mau mengakui gitu kan, dia tidak mau mengakui bahwa dirinya itu sedang tidak baik-baik saja, dia tidak mau mengakui bahwa hubungan itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi dia memendam sendiri gitu. Terus padahal dia menyadari bahwa dia sering merasa disakiti, dia menyadari bahwa dia itu sering merasa sedih, sering merasa tidak nyaman, cuma dipendam sendiri. Tapi dia menganggap ya Allah nggak apa-apa lah, udahlah aku kuat, aku lebih baik ngalah lah. Jamu, minum jamu biar strong. Terus iya kan gitu kan, banyak tuh yang akhirnya jadi terbentuklah hubungan toksik kan. Terus contohnya juga penyebabnya si orang ini merasa sakit itu juga banyak gitu kan, merasa dikecewakan, merasa tersakiti gitu. Banyak gitu faktor-faktornya gitu kan, kayak misalkan si pasangan ini hobi selingkuh. Anjing kan, hobi selingkuh kan bangsat. Mending lo hobi main judi online. Hobi yang lain lah, jangan selingkuh lah. Iya, hobi judi online gitu kan, menghasilkan enak gitu. Terus cuman karena si pasangannya ini merasa bahwa dia terlalu sayang mungkin ya sama si orang yang toksik ini, akhirnya dipendam sendiri, ditahan sendiri, akhirnya terbentuklah juga hubungan toksik. Terus juga ada yang terlalu mengekang. Mengekang sih jangan sih. Itu terlalu gimana ya, berlebihan sih. Itu kan cuma pacaran lah ya, nggak usah dikekang lah ya. Mereka juga punya hidup masing-masing. Hidup lu, hidup gua gitu loh. Kita jalan masing-masing gitu. Bukan berarti putus ya, enggak. Tapi kita harus saling beri ruang kan. Karena kita sebagai pasangannya juga harus menyadari gitu bahwa hidupnya dia itu bukan tentang kita doang, bro.
bahwa hidupnya dia tuh banyak orang lain juga yang harus mereka pikirkan, yang harus mereka sayangi juga kan. Jadi hidupnya nggak harus selalu tentang kita gitu. Banyak banget gitu kan, contohnya kayak misalkan si pasangan ini ikut kegiatan A, ikut organisasi A gitu, terus akhirnya si pasangannya yang satunya merasa nggak anjing, diprioritaskan. iya gue kayak nggak diprioritaskan ya, anjing kok gue kayak dicuekin ya, gue kok kayak di nomor 2 kan ya. Jadi kayak cemburu sama kegiatan gitu kan, goblok gitu sih anjing, bangsat. Itu banyak tuh kayak gitu, akhirnya kan merugikan kan, merugikan si pasangannya yang tadi ikut kegiatan-kegiatan itu kan, menghambat kan, menghambat progresnya dia juga kan, jalan-jalan hidupnya dia ya. Iya, terhambat akhirnya. Terus juga yang kayak setiap jalan kemana minta foto, foto dong kamu lagi sama siapa, foto dong kamu lagi mana. Wah anjing, bangsat, lu kayak ini tuh gak sih, kayak tahanan yang bebas bersyarat, harus lapor setiap kemana-mana anjing. Tapi sebelum keluar ya paling enggak izin lah ya gitu. Bukan izin sih sebenarnya. Kalau izin lu ke orang tua lu jarang izin sebenarnya kan, bukan izin sebenarnya, kayak sekedar ngasih info aja lah. Oh aku mau kesini nih sama ini nih gitu aja gitu. Kalau misalkan ya misalkan ngecek gitu, sesekali sih wajar gitu, cuman jangan setiap keluar kita minta foto, minta ini gitu. Dan kalau mau ngecek pun juga jangan tiba-tiba lu ngechat langsung to the point, minta foto dong kamu lagi sama siapa sih, kamu lagi di mana sih. Itu kan bisa membuat si pasangannya jadi merasa anjing kok gue kayak nggak dipercaya ya. Ya benar-benar ini menyangkut kepercayaan juga sih. Iya, menyangkut kepercayaan gitu, kok gue kayak nggak dipercaya ya sama pacar gue sendiri ya. Gitu kan, akhirnya masa tidak nyaman kan. Mungkin bisa dengan cara kayak aku kangen nih, foto dong coba gitu kan, foto muka, foto muka. Atau kirain pap ketiak, pap ketiak, kan bisa gitu kan, minta pap gitu. Atau enggak misalkan kurang puas nih pap nih karena ruang lingkup kelihatannya kecil gitu, bisa video call yang beneran, tapi bukan video call yang malam-malam yang fase-fase video sasek gitu, bukan video call beneran gitu kan. Kayak aku kangen nih, video call dong, video call. Misalkan kurang puas juga bisa kayak kalian pengen lihat sekelilingnya gitu, bisa kayak lihat dong itu di sekeliling kamu ada apa aja sih, kok kayak bagus gitu. Itu kan lebih enak kan. Jadi si pasangan cari objek lah. Jadi si pajangannya tidak ini nggak jadi merasa kayak tidak dipercaya gitu kan. Ini menyangkut tentang percayaan juga. Iya, itu merugikan sih. Jangan kayak gini. Jangan mikir kalau di dunia ini cuma kita doang. Iya. Yang lain cuma ngontrak. Jangan mikir kayak gitu lah. Yang lain cuma ngekos juga. Dia juga, mereka punya hidup. Gak selama tentang lo dan gua gitu. Iya. Ya terus nih banyak tuh yang bilang kayak gitu. Aku lagi sama kamu seakan-akan dunia milik berdua. Kontol lo. Terus gua apa? Anjing. Gue cuman pemain figuran yang lewat-lewat doang. Enggak, bangsat, gue juga punya hidup anjing. Bangsat tuh orang kayak gitu tuh. Sorry gue ngomong kasar. Sorry. Titit. Tadi titit. Oh iya benar. Kita belum bisa ngedit sensor. Belum bisa masukin sensoran di edit kita, jadi kalian sensor sendiri aja deh. Kita melakukan apa? Pakai aplikasi masih murah. Kita belum bisa masukin fitur sensor, jadi kalian sensor sendiri aja. Terus juga macam-macamnya itu juga masih ada lagi gitu. Kayak misalkan si pasangan ini kayak sengaja untuk toksik. Sengaja. Itu maksudnya sengaja gimana? Sengaja seperti ini. Kayak misalkan si orang ini merasa bahwa pasangan gue tuh sayang banget kok sama gue, dia cinta banget kok sama gue, nggak mungkin lah dia ninggalin gue. Jadi kayak nyepelein. Bro. Karena apa? Karena dia merasa pasangannya mungkin mudah untuk memaafkan. Terus mungkin setiap terlalu sabar. Terus dia melihat setiap ada masalah si pasangannya ini selalu berusaha keras banget untuk mempertahankan hubungannya. Akhirnya si orang ini mensepelekan. Dia menyadari gitu loh bahwa sebenarnya yang dilakukan ini salah, yang dilakukan ini menyakitkan, merugikan untuk pasangannya, tapi akhirnya dia bodoh amat gitu. Itu kan kayak sengaja kan. Iya gak sih? Itu juga. Terus juga ada juga yang ini berhubungan dengan seks. Mesti yang uhui itu pasti ada setiap hubungan, dan di setiap konten kita pasti ada kayak uhui. Jadi kalian yang senang nonton ya, yang senang tonton. Iya, ngomongin lagi soal seks ya, yang berhubungan dengan seks ya. Toxic relationship yang berhubungan dengan seks ya. Itu contohnya kayak si pasangannya nih, biasanya ini yang melakukan cowok nih biasanya kebanyakan ya, karena emang bangsat yang cowok-cowok. Kita cowok-cowok bangsat. Kita kaum bangsat. Tapi kita tahu kok menempatkan diri kita di mana. Kebangsatan kita tahu harus kita tempatkan di mana nih bangsatnya kita. Kita tahu.
Cowok-cowok bangsat emang. Anjing lo cowok-cowok. Ya kan? Nah, biasanya kan toxic relationship yang berhubungan dengan seks ini, si pelaku yang toksik ini biasanya laki-laki gitu. Kayak setiap ketemu harus having sex, harus entah itu having sex ataupun cuma sekedar foreplay gitu kan. Intinya seks lah, berhubungan seks lah gitu. Terus Atau kayak sampai akhirnya maksa-maksa gitu kan kadang-kadang. Ayo kamu nggak mau gini ya, berarti Kamu nggak nggak sayang. anjing bangsat lu, fuck. Jangan kayak gitu lah cuy, jangan sayang tuh nggak harus nafsu. Sayang tuh nggak harus ngeus, nggak harus bro. Sayang itu nggak harus gitu lah. Tapi ya kalau sama mau, Ya kalau sama-sama mau sih harmonis berarti hubungannya, nggak toksik. ya udah lanjut. Iya, harmonis hubungan berarti nggak toksik. Ya bukan berarti kita membenarkan kalau seks di luar nikah itu bagus ya, enggak. Cuman ini kan sudah jadi rahasia umum lah ya kan. Cuman ya kalau memang bisa ya janganlah, pacaran sehat aja lah. Jangan. Ya contohnya kayak cuman pegang tangan, cium kening, kuping, leher. Enggak, makin enggak. Enggak, cium kening aja, cium kening. Bahaya, bray. Yuk, biasanya kalau udah sampai ke leher kemana-mana, jadi sampai kening aja cukup. Aku tuh jadi ngebrai gitu loh, Jadi batasnya kening aja kalau mau cium. Iya. Cuman kalau emang kalian memilih untuk berhubungan pacaran yang seperti itu ya itu pilihan kalian lagi kan. Nah, ngomongin lagi soal toxic relationship di apa yang soal seks tadi itu ya. Yang soal memaksa gitu kan, akhirnya si cowok ini kayak memaksa, terus juga waktunya tuh kayak setiap saat gitu, setiap ketemu harus foreplay, harus having sex gitu kan. Itu akhirnya bisa menyebabkan si perempuan itu juga akhirnya merasa kayak anjing kok cuman kayak jadi peralat ya, gue cuman kayak dimanfaatkan, kayak kalian tuh kayak cuman mau buku saja gitu kan. Aku gak bisa digituin, aku tuh gak bisa digituin kan, banyakannya kayak gitu kan akhirnya. Kayak cuma dijadikan objek pelampiasan nafsu gitu kan, akhirnya itu akhirnya juga bisa membuat si perempuan itu juga merasa kecewa gitu kan, merasa si perempuan itu akhirnya tidak nyaman. Akhirnya timbul nanti pemikiran bahwa ini orang benar-benar sayang gak sih sama gue. Iya, kalau terus-terusan diberantemin. Terus-terusan lu kalau lagi nggak begitu lagi nggak enak-enak lu berantemin cewek lu, tapi kalau lagi enak-enak lu sayang-sayang, lu semuanya tuh. Apanya tuh yang dilus-lus, bray? Rambut. Rambut ya. Iya, di sini. Rambut belakang gitu kan. Terus diginiin. Diangkat terus apa? Oh, ada kutu nih. Oh iya, ubahan ditarik. Ya gitu lah gitu kan, akhirnya kayak menimbulkan perasaan tidak nyaman di si perempuan gitu, karena merasa dirinya hanya menjadi objek gitu. Itu banyak banget juga terjadi, dan itu menurut gue pribadi termasuk toxic relationship sih. Ya terus juga ada yang KDRT bro, kekerasan, panjang tangan itu buat cowok jangan. Nah itu kebanyakan juga terjadi bagi cowok-cowok, kayak suka gampang mukul, suka mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan gitu. Dan banyak kan cewek itu akhirnya dipendem karena dia terlalu sayang, terlalu cinta gitu kan. Akhirnya dipendem sendiri sama dia. Itu menurut gue termasuk toxic relationship sih. Oh ini gue juga mau ngasih saran nih buat cewek-cewek juga nih. Apa nih yang berhubungan soal seks tadi? Iya. Kalau misalkan cowok kalian ngechat kalian bilang aku kangen nih ketemu yuk, lo jangan langsung percaya, fix. Jangan langsung percaya. Karena apa? Kata kangen itu digunakan sebagai perumpamaan untuk mengucapkan sange tapi lebih sopan. Bangsat lo laki-laki anjing. Ini di guys boy lagi ya. Kata kangen itu adalah kata yang digunakan untuk menjadi kata ganti dari kata sange, tapi agar terlihat lebih sopan. Kamu adalah saya yang sopan. Bangsat laki-laki. Untuk kalian perempuan, kalian harus lebih hati-hati. Hati-hati bray. Itu tips dari gue tuh. Mungkin kalau cowok kalian yang mau bilang kangen ya, mau bilang kangen, lo harus lebih teliti lagi lah. Bener-bener kangen gak nih kira-kira, apa cuma sange doang? Kalau misalkan kangen pas ketemu tiba-tiba langsung ngipok, wah tamparan langsung kayak bangsat tuh bilang kangen prak gitu ya, cuma sange anjing. Udah nih macam-macam nih. Udah. Ini menurut kita saja. Menurut gua yang kita tahu lah, yang ada di lingkungan kita lah. Ini lagi nih, apa sih menurut kamu sendiri nih? Menurut kamu sendiri ya, bukan menurut mereka. Menurut mereka ya terserah lah ya. Banyak pemikiran juga, kita beda-beda kan. Faktor utamanya kenapa hubungan itu bisa disebut hubungan toksik? Faktornya ya, pertama tuh pasti karena si pasangannya ini yang
apa yang dirugikan ini tidak bisa menyayangi dirinya sendiri, bro. Gak menyayangi diri sendiri itu gimana? Iya, karena dia sadar bahwa dia tuh masa disakiti, dia sadar bahwa dia itu dikecewakan, dirugikan, tapi sama dia dipendam, ditahan gitu. Aku gak mau kehilangan. Iya, dia lebih mementingkan hubungannya dan lebih memikirkan orang pasangannya gitu dibandingkan dirinya sendiri. Jadi kan dia nggak menyayangi dirinya sendiri kan, dia sendiri tidak mencintai dirinya sendiri kan. Kalau lo aja belum bisa menyayangi dan mencintai diri lo sendiri, ya lo jangan berharap orang lain juga bisa menyayangi dan mencintai diri lo sendiri, bisa mencintai diri lo sih. Masuk gak? Masuk sih susah. Masuk Peko. Masuk. Terus kan? yang kedua nih Selanjutnya ya faktornya ya, karena terlalu sayang dan terlalu cinta, dan akhirnya membuat mereka takut untuk berpisah. Aku gak mau kehilangan kamu. Iya, gitu loh. Banyak pasangan yang sudah merasa bahwa sebenarnya hubungannya udah nggak baik, hubungannya itu udah toksik, tapi mereka takut untuk berpisah karena tadi alasan tadi, terlalu sayang, terlalu cinta, atau sudah terlanjur nyaman, atau mungkin orang tua udah saling kenal. Aduh, itu ribet sih kalau udah mau pisah. Iya, banyak kan orang jadi memikir 2 kali kan berpisah. Cuman kalau menurut gue ya, kalau emang sudah hubungan itu sudah toksik, sudah nggak bisa diselamatkan, ya untuk apa dipertahankan gitu kan. Kita kan berpacaran kan tujuannya untuk saling membahagiakan, saling mensupport. Tapi kalau udah nggak bisa saling membahagiakan, udah nggak bisa saling support, untuk apa dipertahankan? Untuk apa pacaran? Benar. Ya gak sih, ya berpisah aja. Banyak orang takut banget sama perpisahan, padahal menurut gua setiap adanya perpisahan pasti akan ada pertemuan baru sih. Lagu Bray, Gimana itu lagunya? pertemuan yang ku impikan tak pernah ting 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 Nah, tuh. Apa ada lagunya, Bro? Itu bener fakta, Bro. Bahwa setiap ada perpisahan pasti akan ada pertemuan yang baru. Ya benar. Jadi kalian nggak perlu takut gitu. Ya kan? Iya benar. Terus selanjutnya ada lagi ya? Ada lagi. Faktor masih banyak nih. Banyak. Ada lagi. Terus faktornya karena kalian itu buta akan apa? Buta akan sekeliling kalian. Buat sekeliling kalian itu banyak orang-orang yang juga sayang sama kalian, orang yang peduli sama kalian, orang yang care, orang yang bisa memberikan kenyamanan lebih daripada pasangan kalian. Iya benar. Kan banyak orang kayak, aku takut nanti kalau aku pisah kan gak ada yang peduli lagi sama aku. Gak ada yang sayang sama aku. Iya. Gak ada yang bilang pagi. Anjing. Gak ada yang ngingetin aku makan. Anjing bangsat. Emang lo udah TK lah. Iya, masa lu makan masih harus diingetin. Terus kalau lu gak diingetin lu gak makan, mati dong anjing. Jadi dong. Iya kan. Gitu loh, kayak gitu. Jadi mereka nggak bisa membuka mata mereka gitu. Bahwa sekeliling mereka tuh masih banyak orang-orang baik, orang-orang yang bisa menyayangi dan mencintai mereka gitu. Masih banyak yang peduli. Masih banyak yang bisa memberikan kenyamanan, masih banyak yang bisa memperkenalkan kalian ke orang tuanya. Banyak. Ya ibaratkan gini aja cuy. Ini lu cuma bisa mandang satu pohon doang, padahal di sana masih banyak pohon yang dinamakan hutan. Jadi lu ngeliat cuma satu pohon di depan lu, sedangkan di belakang pohon itu tuh ada ribuan pohon. Cuman kalian terlalu fokus sama satu pohon itu. Iya, bener. Terus apa lagi nih faktornya? Faktornya karena kurangnya introspeksi diri sih. Introspeksi diri memang perlu sih. Introspeksi diri itu perlu banget sih. Kita tuh memang setiap hubungan gitu, setiap menjalankan sesuatu sih, setiap mengerjakan sesuatu kita harus sering melakukan introspeksi diri sih. Kita harus menilai diri kita sendiri gitu. Seperti contohnya kayak kalau misalkan gue ngelakuin ini ke pasangan gue terima gak ya, pasangan gue merasa tersakiti gak ya, pacar gue merasa dirugikan gak ya, atau gak pemikirannya dibalik. Contohnya kayak kalau misalkan pacar gue ngelakuin kayak gini ke gue terima gak ya, gue sakit gak ya kalau pacar gue ngelakuin ini ke gue gitu. Kalau pacar gue ngelakuin ini gue merasa dirugikan gak ya. Itu tuh kita harus bisa introspeksi diri sih. Bener. Setelah itu baru berubah. Oh iya bener. Harus dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri juga memang. Semua. Terus apa lagi nih faktornya? Udah sih itu aja. Udah kan cukup. Yang gue tahu ya. Cukup. Tutup ya udah tutup ya. Enggak, belum ditutup. Oh belum. Masa tutup sih? Tutup pintunya maksudnya. Main kita. Enggak. Lanjut aja lagi. Iya lanjut. Oke, kan udah ya faktor-faktornya kan. Faktor itu kan sama aja kayak penyebabnya kan. Dan penyebab itu pasti ada solusi. Buat mereka nih pasangan-pasangan kalian, pasangan-pasangan di luar sana nih, cara untuk keluar dari hubungan toksik itu sendiri gimana? Bukan berarti keluar tuh bukan berarti harus putus. Bukan. Kalau masih bisa dipertahankan, diperbaiki, ya kenapa enggak gitu loh.
ya kan? Benar nggak? Ya itulah salah satu solusinya lah, solusinya gimana tuh cara keluar dari hubungan toksik. Solusinya ya, yang pertama mungkin lanjutin yang tadi kata Mas Pras nih, yang soal kalau masih bisa diperbaiki kenapa nggak diperbaiki gitu kan. Ya itu pertama solusinya, perbaikilah hubungan kalian. Itu pertama. Komunikasi. Jadi dengan adanya komunikasi kita bisa memperbaiki hubungan kita yang kurang baik gitu. Jadi si pasangan yang merasa dirugikan ini harus ngomong gitu loh ke pasangannya bahwa aku nggak suka diginin, aku nggak nyaman diginin. Kalian harus komunikasikan itu gitu. Aku gak bisa digituin. Gak bisa digituin gitu kan. Gitu. Iya, kalian harus berani ngomong gitu loh bahwa kalian nggak nyaman gitu. Karena kayak tadi kata Mas, kalau masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki. Karena ibaratnya kayak misalkan tangan kita pegel nih, ya kan? Kalau tangan kita pegel selesai kan dipijit kan? Dipijit, bukan dipotong tangannya. Hilang dong kibil. Iya, berkibil boy. iya kan? Jadi selagi masih bisa diperbaiki ya diperbaiki. Benar. Itu pertama. Cara perbaikinya diawali dengan komunikasi tadi. Benar. Terus yang kedua itu kita harus bisa, ini juga penting nih, kita harus bisa menyadari bahwa kita ini tidak sedang baik-baik saja. Kita harus menyadari bahwa hubungan kita ini tidak baik-baik saja. Wah, nih kayaknya gua nih kayak gini nih sama dia. Nggak enak kayaknya nih. Kayaknya gua merasa disakiti deh. Kayak gini ya. Apa gua harus jujur ya? Harus. Gua harus sedih gitu. Jujur harus gitu. Kalau misalkan lu udah jujur dan dia tidak mau berubah, ya tinggalkan. Ya semua orang kan harus dari yang buruk ke yang baik cuy. Harus berubah cuy gitu loh. Berubah itu kan juga memang butuh waktu dan butuh proses gitu kan. Dan setiap orang memerlukan waktu yang berbeda-beda gitu. Kalau memang kalian udah nggak sanggup, kalian udah nggak bisa terima, ya lepaskan saja gitu. Jadi intinya pertama tadi yang paling penting ya harus kita harus menyadari dulu sih bahwa hubungan kita ini emang nggak baik. Kita harus menyadari dulu kalau diri kita ini sedang nggak baik-baik saja. Bener banget cuy. Gitu. Baru habis itu kita komunikasikan. Setelah itu kalau masih bisa perbaiki. Kalau nggak bisa ya tinggalkan. Itu kan. Terus apalagi nih cuy. Terus juga tadi ngomongin soal introspeksi diri. Jadi itu solusinya kita harus bisa menilai gitu, apakah yang kita lakukan ini benar atau enggak ya, kita lakukan ini salah atau enggak ya gitu, agar bisa membuat pasangan kita pun juga jadi lebih nyaman gitu, agar bisa membuat pasangan kita ini bisa lebih bahagia bersama kita gitu, nggak merasa sedih, nggak merasa dikecewakan, nggak merasa dirugikan gitu. Intinya harus sama-sama sadar diri, harus sama-sama introspeksi diri lah. Gitu kan. Nah, kalau memang kalian nih sudah menyadari bahwa diri kalian toksik, sudah mengakui bahwa diri kalian ini merugikan untuk pasangan kalian, berubah. Nah, berubah lah kalian. Nah, cuman kan berubah ini butuh waktu dan prosesnya guys sih. Dan bener, panjang, panjang banget. Iya panjang, ada yang panjang ada yang pendek, tergantung kan. Apanya tuh? Waktu dan prosesnya. Setiap orang tuh punya waktu dan proses yang berbeda-beda. Ada yang waktu dan prosesnya panjang, ada yang bisa dengan singkat berubah. Banyak lah. Nah, kalau kalian sendiri merasa kalian nggak bisa atau nggak mampu berubah dalam waktu yang cepat, kalian sendiri juga nggak yakin bisa berubah dalam waktu yang benar-benar singkat, lebih baik tinggalin dulu pasangan kalian. Meninggalkan itu nggak selalu jahat sih menurut gue. Iya gak sih? Daripada lo terus bersama tapi terus menyakitkan, lebih baik lo tinggalin sekalian. Lo tinggalin, bener akan menyakitkan dia, tapi nggak akan terus menerus gitu lo menyakitkan. Iya, nggak akan terus dalam waktu panjang lo menyakitkan dia gitu. Nah, setelah lo udah meninggalkan, ya lo perbaiki diri. Gitu. Jangan lu tidak mau perbaiki diri tapi lu membuka hati untuk orang lain. Ini nih yang saya pengen ngomong nih. Ini banyak tahu cowok-cowok bangsat di luar. Ini bener cowok-cowok bangsat di luar nih, anjing tau gak? Mereka mutusin pasangan mereka, cewek-cewek mereka, cuma karena mereka udah gak nyaman mungkin ya. Pertama, si cowok ini udah mulai gak nyaman dan mungkin ada alasan yang kamu terlalu ini kayak ngejudge si cewek, tau gak? Terlalu buruk. Emang anjing tuh cowok bangsat. Dan mereka ninggalin dan alasan-alasan yang seperti itu. Dan ya saya sendiri sebagai cowok, wah anjing. Ya banget sih. Semoga aja gue sendiri nggak kayak gitu tuh loh, ya kan? Semoga aja buat kedepannya ya, nggak ada tahu. Kita berharapnya tidak. Bukan berarti gue benar ya, enggak. Tapi gue ngerasa kita tuh nggak fair ke bos gitu loh. Kasihan si cewek lah. Kalau kan kasihan tuh si cewek tuh udah terlanjur sayang banget dan si cewek tuh pengen memperbaiki hubungan, tapi si cowok itu
kayak udahlah, udah kayak gini. Ya kasih kesempatan lah bos, anjing bangsa cowok anjing gitu. Cewek lu berubah. Iya, jangan kayak gimana ya, jangan kayak fuck lah, kasihan lah jangan gitu. Karena kayak gini gue pecinta wanita, bukan berarti gue fuckboy, enggak lah cuy. Muka kayak gini gak patut jadi fuckboy gitu. Siapa juga yang mau? Nggak ada kan cuy. Gak laku. Ya tapi Kita gak naik. jangan nyebut merek. Waktu itu ada yang dibully gara-gara nyebut fuckboy ini pasti bully. Jangan. Pokoknya kalau kalian emang udah nggak cocok, bicarain baik-baik. Kalau udah ngerasa hubungan toksik, bicarain baik-baik lah. Komunikasi itu penting banget dalam satu hubungan ya kan. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kasih kesempatan. Ya benar. Kalau emang nggak bisa perbaiki, ya lu jelasin kenapa lu udah nggak nyaman sama dia kayak gini, kayak gitu gitu. Jangan tiba-tiba pergi dengan alasan bangsat banget. Alasan lu terlalu buruk, lu mau dampak buruk tuh jangan sih. Kecuali lo meninggalkan karena lo yang merasa lo memberikan dampak buruk untuk pasangan lo. Itu gini banget. Itu lo gentleman banget sih, laki banget sih. Dan tapi seperti tadi yang gue ngomongin sebelumnya, tapi jangan sampai sebelum lo tadi kan meninggalkan pasangan lo awalnya karena lo merasa lo memberikan dampak buruk kan buat pasangan lo, dan lo sendiri tidak yakin bisa berubah dalam waktu yang cepat. Akhirnya lo memilih untuk meninggalkan agar tidak terus menyakiti, ya kan? Terus tapi setelah kalian pisah nih, lo belum berubah tapi lo udah dekat sama cewek lain, udah membuka hati buat cewek lain, itu bangsat juga sih. Karena gini loh, menyi-menyi itu jawabannya. Ih bangsat juga gitu. Karena gini loh, memang benar di setiap ada perpisahan pasti akan ada pertemuan yang baru gitu kan. Tapi gak sesingkat itu cuy. Dan gak juga berarti gini loh, benar memang setiap ada perpisahan pasti akan ada pertemuan yang baru. Tapi kalau lo sendiri belum siap untuk pertemuan yang baru itu, ya jangan dulu gitu. Karena apa? Akhirnya bakal sama aja. Iya benar. Akhirnya bakal sama aja. Jadi lo harus perbaiki diri lo dulu, baru lo mulai membuka hati dan mulai hubungan yang baru gitu. That's right man. Iya, jadi buat lo pada yang merasa diri lo tuh toksik, memberikan dampak buruk buat pasangan lo, dan lo merasa tidak yakin bisa berubah dalam waktu yang cepat, ya lo tinggalin dia. Bukan, kalau dalam konteks masa seperti ini menurut gue ya, lo meninggalkan bukan berarti lo jahat sih, bukan berarti lo menyakiti sih, tapi lo menyelamatkan cewek itu dari kesakitan yang lebih banyak ke depannya. Ya benar. Iya gak sih? Benar banget cuy, benar banget gitu. Jadi nggak apa-apa lo tinggalkan dia, dan lo tapi jangan langsung membuka hati gitu. Lo harus membenahi diri lo dulu, memperbaiki diri lo dulu, memperbaiki kesalahan-kesalahan lo, memantaskan diri sendiri, baru lo buka hati dan buka hubungan baru sama orang lain gitu, biar akhirnya nggak sama sih sama yang benar. Solusinya juga ya, kalau menurut gue ya, jangan terlalu sayang lah sebenarnya, intinya sih jangan terlalu cinta. Ada tuh lagunya tapi saya lupa gimana. Nanti kalian cari Google ya, cari di YouTube tuh, tulis liriknya, jangan terlalu sayang, jangan terlalu cinta, kalau pengen dengerin tuh lagunya. Kalau kita lupa lagunya, oke ada lagunya gitu. Intinya gitu, jangan terlalu sayang, terlalu cinta gitu, karena semua yang berlebihan tuh nggak baik juga sih. Iya gak sih? Kekenyangan juga nggak baik. Iya, kita makan banyak kenyangan nggak baik, minum kebanyakan kembung nggak baik gitu kan. Jadi semua yang berlebihan, iya pipis terus nggak baik, besar terus jadi basah, becek terus nggak baik jadinya kan. Minum banyak becek karena kan buang air terus kan kalau banyak minum gitu. Jadi intinya semua yang berlebihan tuh nggak baik gitu. Jadi kalau lo mau mencintai seseorang, mau menyayangi seseorang, saran dari gue sih, agar kalian juga bisa gampang lepas dari hubungan yang toksik, ya jangan terlalu menyayangi dan jangan terlalu mencintai, yang seimbangnya sewajarnya aja gitu. Karena menurut gue pribadi gitu, memang kita bebas menyayangi dan mencintai siapapun, tapi kita harus menyadari gitu bahwasannya nantinya pada akhirnya kita akan saling meninggalkan. Iya gak sih? Entah itu karena ada orang lain ataupun karena aja, intinya pada akhirnya kita akan saling meninggalkan. Jadi kalian jangan terlalu berlebihan lah sayang, jangan terlalu jangan terlalu sayang deh kalian, jangan terlalu berkorban untuk suatu hubungan. Sewajarnya berkorban itu perlu, dalam segala hal tuh perlu, cuman sewajarnya aja, nggak usah terlalu berlebihan gitu. Ya kalau berjuang juga pun harus bareng-bareng biar seimbang gitu. Jadi kalau solusinya ya, jadi kalau kalian emang udah merasa nggak baik, udah tinggalinnya, nggak perlu takut bro. Gitu. Dan makanya setiap kalian mau memulai suatu hubungan, jangan terlalu sayang, jangan terlalu cinta gitu loh. Karena
Kalau lo udah terlalu sayang, lo udah terlalu cinta, lo akan susah untuk lepasin. Sedangkan seperti yang tadi gue bilang, kita berhak memang untuk menyayangi dan mencintai siapapun, tapi pada akhirnya, pada ujungnya kita bakal saling memisah, akan saling meninggalkan juga gitu. Jadi menurut saya sendiri nih ya, benar sih apa kata kamu, yang jangan terlalu mencintai, jangan terlalu sayang gitu. Jatuhnya takutnya kita cuma ambisi cuy, bukan tulus. Akhirnya yang bergerak tuh ambisi kalau terlalu berlebihan, bukannya cinta dan sayang sesungguhnya. Itu gak baik juga sih. Iya benar tuh. Hubungan yang dilandasi Kecapak ding tak ding. Yang dilandasi oleh ambisi. Yang dilandasi ambisi itu juga nggak baik sih. Dan biasanya di awal, kenapa bisa ambisi, biasanya diawali karena terlalu sayang, terlalu cinta yang berlebihan. Sewajarnya aja lah ya. Sewajarnya kayak gua ke ini cinta. Kita cinta dan sayang, tapi sewajarnya kakak beradik aja. Enggak gitu juga tapi. Enggak, jauh enggak? Jauh enggak? Jauh enggak? Kalau jauh. Iya. Out frame. Oh iya benar. Gitu lah bro. Dan kita, dan juga menurut gue ya, ini pesan sih, pesannya mereka nih, buat kalian yang sedang menjalani hubungan gitu kan, entah itu buat si cowok, entah itu buat si cewek, berusahalah untuk sebaik mungkin gitu loh. Berusahalah untuk menjadi yang sebaik mungkin gitu, walaupun kalian juga harus menyadari bahwa nantinya memang ujung-ujungnya akan saling meninggalkan gitu. Cuman kalau kalian itu sudah melakukan yang terbaik, kalian sudah berusaha untuk tidak menjadi orang yang toksik gitu, kalian sudah menjadi orang yang memberikan dampak yang baik, tidak memberikan dampak yang buruk pada pasangan kalian, di saat nanti berpisah kalian gak akan menyesal dan juga gak akan terlalu sakit gitu. Kalian, kenapa kalian merasa terlalu sakit? Karena awalnya karena kalian terlalu menyesal gitu. Kayak anjing, gue tau gitu gue nggak jahat ya ke cewek gue tau begitu gue nggak mengecewakan cewek gue ya. Itu tuh lebih sakit sih bro. Bener-bener. Putus pisah dengan adanya perasaan penyesalan tuh akan lebih sakit gitu. Dan biasanya ya orang-orang yang terus-terusan merasa disakiti, terus-terusan merasa dikecewakan, terus dipendem sendiri, biasanya kalau udah meledak dia bisa ninggalin kita kapan aja dan dadakan. Dan bisa cepat banget prosesnya. Iya gak sih? Bener banget kan? Waktu itu bisa semangat ini saya. Iya, berarti pernah mengalami? Enggak. Orang-orang sekitar kita ya. Maksudnya pernah mengalami, pernah dapat cerita dari orang lain ya. Biasanya itu cepat gitu. Biasanya orang-orang yang sering merasa tersakiti, sering merasa dikecewakan gitu, di saat dia sudah benar-benar berada di puncak, dia itu bakal benar-benar kayak capek gitu lah. Capek banget, dia bakal bener-bener ninggalin lu, ninggalinnya. Bisa jadi sama lu lagi gak akan nengok aja mungkin enggak, kenal aja mungkin enggak mau. Dan biasanya orang-orang seperti itu gampang untuk menerima orang lain karena apa? Hatinya sedang galau kan. Biasanya kalau orang sedang bergejolak, biasanya kalau orang yang sedang galau gitu, gampang dimasukin, gampang mudah banget. Dan anjing tuh bakal sakit banget sih, sakit banget. Lo sendiri tidak siap dengan ada perpisahan nih kan, karena selama ini pasangan lo kayaknya baik-baik aja, fine-fine aja gitu, terus tiba-tiba karena lo udah terus-terusan nyakitin dia, tiba-tiba pasangan lo ninggalin lo, terus nggak lama dia jadian sama orang lain, terus oh my god, dia ngelupain lo, bener-bener kayak kebenci banget sama lo. Aku gak bisa digituin. Gak bisa bro, gak bisa. Biasanya kalau udah begitu hubungannya jadi nggak baik. Lo bayangin deh, lo sama dia dulu pernah sedekat nadi, tapi akhirnya lu sama dia jadi sejauh bumi dan bulan. Anjing, sakit banget kan. Lu deket banget, bareng-bareng terus gitu kan, tiba-tiba lu jadi kayak orang saling nggak kenal gitu. Kayak tiba-tiba dia jadi orang yang tadinya orang yang peduli banget sama lu, orang yang care banget sama lu, akhirnya jadi orang yang bodoh amat sama lu. Lu bakal bener-bener ngerasain ditinggalin yang setinggal-tinggalin itu bro. Mau lu guling-guling gimana kalau udah karena dia udah ngerasa sayang, disakiti gitu dan numpuk gitu. Jadi saran dari gue sih ya itu tadi, untuk kalian yang sedang menjalani hubungan, entah itu si laki dan perempuan, berusaha untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi sebaik mungkin, agar kalian nanti di saat memang waktu sudah pisah, kalian tidak perlu merasa menyesal dan tidak perlu merasa sakit yang begitu dalam karena adanya penyesalan itu sih. Benar banget cuy. Dan ini lagi, dan gue cuma mau nambahin ya, sebelum menjalani atau pas lagi ngejalanin nih ya,
lebih baik kalian memfilter lah, memfilter perasaan kalian buat kedepannya kayak gimana. Ya pikirin lah baik-baik gitu loh, jangan terlalu gini, jangan terlalu wow, jangan ya terlalu biar berlebihan, sewajarnya aja lah. pokoknya solusinya ya itu aja. Solusinya ya tadi aja, mungkin berguna mungkin juga enggak, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi ini kebanyakan yang terpenting adalah dalam sebuah hubungan itu komunikasi. Semua berawal dari komunikasi sih. Kalau lo udah boy berani mengakui dan menyadari bahwa lo sedang tidak baik-baik saja, ya lo harus komunikasikan. Siapa tahu masih bisa perbaiki. Kalau tidak, tinggalin. Gitu aja dari kita, brother. Ketemu di podcast selanjutnya. Peace out. Ini